beda Hau, nggak kayak gini lagi tapi begini iya. Hau, karena udah lama kita Udah ya dirusak ya kan? udah dirusak. Enggak bukan dirusak, diperbaharui. Diperbaharui sama Mas Eksa, Ramadistira ya, Mas Eksa Ramadistira. Oke, Kita udah- girls time. Grogi tahu Hau, kita baru kali ini lagi ya, kayak udah pensiun kemarin tapi ternyata nggak jadi Gue pensiun. yang udah pensiun kayaknya. Oh iya benar. Kalau kan dari kemarin nongol mulu. Iya, gue salah, maafin gue Hau. Oke, karena di bulan Maret ini banyak banget hari perempuan ya. Ada Betul. dua sih. Betul. Yang pertama tanggal 8 Dan tanggal 9 Maret. Tanggal 8 itu apa? 8 Maret itu Hari Perempuan Internasional. Dan 9 Maret itu Hari Wanita Indonesia. Wow, banyak banget wanita-wanita Indonesia yang super duper kuat nih Haula, yang berdiri sendiri atau berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung sama orang lain atau sama laki-laki. Tapi Ya. tetap ada batasannya ya. Betul banget. Nggak boleh merasa kayak yang paling Benar, tinggi derajatnya. Nggak benar juga, banget. itu ada batasannya juga. Benar Tapi banget. emang kan wanita itu sebagai mahkota sama peradaban dunia juga kan. Yoi, peradaban dunia ya Nah, Hau. kita di sini tuh mau ngebahas tentang perempuan dan bisnis. Bener, karena emang kompleks banget nih, apalagi di Indonesia sendiri tentang perempuan dan berbisnis ya Hau. Banyak banget yang mesti kita bahas. Kenapa sih perempuan itu perlu berbisnis? Apalagi kalau misalnya kita melihat dari sisi anak yang belum menikah ya, dari gue nih misalnya sisi dari gue, gue sebagai anak gitu kan, perlu juga berbisnis walaupun udah punya orang tua yang bisa menafkahi, terus bisa membiayai salah satu menafkahi mas suami lo dong. Ya. Nah terus kayak semuanya aksesnya serba mudah gitu. Benar kan. banget. Tapi kita tetap harus berbisnis juga karena untuk jaga-jaga kan Jaga-jaga. iya kan jaga-jaga untuk minim resiko ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba kan nggak ada yang tahu kan ekonomi orang tua kayak gimana, tiba-tiba lagi down, nah kita bisa bantuin gitu. Nah untuk mengurangi quarter life crisis gitu. Benar banget, karena kan di umur-umur yang rentan banget itu biasanya wanita ini banyak banget nih maunya atau banyak banget kebutuhannya ya Hau. Jadi daripada kita tangan di atas itu lebih baik ketimbang tangan di bawah. Jadi kita harus berbisnis tapi sesuai dengan yang tadi Haula bilang. Betul. Sesuai dengan batasannya. Nah, tidak boleh terlalu berlebihan. Kayak banyak ya juga orang yang meragukan wanita tuh bisa nggak sih berbisnis? Benar. Tapi ternyata wanita itu lebih pandai berbisnis Lebih karena, jago. karena relasinya itu kan wanita biasa suka gosip gitu kan. Suka ngomong-ngomongin tapi yang positif ya, nggak usah ngomongin orang nanti gibah itu dosa. Suka berkumpul, temennya pasti suka bergaul kan sama banyak Betul teman. banget. Nah itu tuh bisa dimanfaatkan untuk kita sharing bisnis, untuk kita sharing yang bermanfaat gitu kan. Nah banyak juga wanita itu cenderung lebih kreatif dan bisa multi talent. Coba wanita bisa memasak, bisa melakukan hal lain tapi sambil mengerjakan satu hal yang kan? benar. Seperti aku lihat di sumbernya dari kata.com bahwa dia itu menyatakan dari data bank yang menyebutkan bahwa di tahun 2008 itu 2018 UMKM itu yang mengelola itu 60%-nya perempuan. Berarti kan perempuan kreatif gitu kan. Bisa pandai banget mengelola keuangan, pandai banget untuk membangun bisnis gitu. 60% dikelola oleh perempuan. Betul. Berarti next sisanya itu 40% lagi dikelola oleh laki-laki atau yang lain ya. Atau yang lain tuh gimana? Maksudnya yang lain tuh laki-laki atau yang siapapun lah pokoknya ya, intinya 40% ya. Nah, banyak juga kan contoh-contoh wanita yang sukses dalam bisnisnya. Bener banget. Kalau kita lihat dari di Indonesia aja ya, salah satunya pasti kita semua tahu Okky Setiana Dewi. Siapa yang nggak tahu, ya kan? Itu panutan banget nggak sih, dia dakwah juga, kontribusi untuk masyarakat, orang banyak juga kan.
Terus bisnisnya juga banyak, ada fashion, ada makanan, banyak banget. Sama dia juga sebagai istri dan ibu Mompreneur. juga Sebutannya mompreneur. Oke, Seteri Dewi juga pendidikannya itu juga udah tinggi banget. Iya, udah tinggi banget, sampai cum laude. Bener banget. Nah, ada juga yang favorit gua nih. Favorit gua mungkin orang-orang juga udah pada tahu dan lagi hits juga nih di TikTok kalau ngomongin tentang hidup, motivasi. Beliau Putri Tanjung. Masih muda juga loh. Masih muda banget di bawah gue. 24 tahun. 24 tahun. Masya Allah. Dia itu yang bikin, dia itu salah satu. Dia itu adalah CEO dari Creative Planner. Dia udah mendirikan Creative Planner itu di umur 15 tahun. Coba. Putri dari Hairul Tanjung. Benar banget. Dia Transcorp ya, dia jadi nggak bergantung sama orang tuanya. Dia padahal bisa aja sih kita melihat dari orang tuanya juga berkecukupan dalam ekonomi ya kan, mampu gitu, tapi dia nggak mau bergantung gitu. Keren banget emang Putri Tanjung sampai sekarang. Dan gitu dia punya prinsip hidup dia untuk soal bisnis tuh emang benar-benar dia pegang banget sih. Karena wanita itu pasti punya ide-ide yang luar biasa dari kehidupan. Contohnya satu lagi kayak Helena Angelina. Helga Angelina. Satu lagi Helga Angelina. Itu siapa, Dia itu founder yang punya Burgerins. Burgerins itu kayak dia menyediakan makanan-makanan sehat. Dia meracik sendiri bagaimana menyajikan makanan sehat dengan tampilan yang kekinian. Kayak misalnya burger kan itu kan orang mikirnya itu junk food, tapi di dalamnya itu dia racik dengan makanan yang sehat, dengan vegetarian gitu. Jadi berkontribusi untuk masyarakat menyediakan makanan-makanan sehat gitu, teman-teman. Jadi ide-ide dari perempuan itu untuk berbisnis itu lebih bagus, lebih kayaknya. Mateng lah pokoknya intinya. Karena perempuan itu segala sesuatunya itu harus dipikirkan secara matang, gimana-gimananya. Kayak instingnya itu berjalan banget kayak bener banget nih kalau kata Ustadz, kayak perempuan itu pasti punya naluri, punya insting yang tinggi gitu. Kita bukan membenarkan, ini kata Ustadz loh. Nah terus kenapa sih wanita itu perlu berbisnis? Selain finansial, bisa mengelola finansial, itu ada banyak faktor-faktor lainnya. Yang pertama itu tadi kan mengurangi resiko keuangan kalau lagi down. Walaupun maksudnya kalau bilang lagi ya, dari sisi gua sebagai yang belum punya suami. Kalau gua kan punya orang tua nih yang bisa menyekolahkan gua, masih mampu dalam ekonomi, terus juga punya pekerjaan. Kenapa sih mesti berbisnis juga walaupun udah punya pekerjaan? Kita tuh harus mikir, nggak bisa untuk matokin ke satu pekerjaan aja, satu penghasilan. Karena nanti kalau satu itu tiba-tiba down, kan nggak ada yang tahu ya, namanya ekonomi pasti naik turun. Nah itu untuk jaga-jaga kalau kita masih punya pekerjaan lain, itu untuk jaga-jaga juga. Terus sebagai anak itu juga bisa buat nambahin uang jajan gitu. Apalagi kalau misalnya ya anak pertama gitu, bisa bantuin adik-adiknya, bisa menyenangkan adik-adiknya gitu kan. Kalau dari sisi, dan juga apalagi anak pertama, lo anak pertama kan? Iya, anak pertama. Dan juga bisa melatih sejak dini, sejak remaja ya kan. Sejak remaja yang mumpung belum banyak tanggungan nih, bisa menyiapkan untuk investasi di masa depan gitu. Banyak banget deh manfaatnya. Supaya untuk mengurangi quarter life crisis. Kalau dari lo yang punya suami gimana? Kalau gue dari yang sudah berkeluarga, mungkin banyak mompreneur di luar sana yang lebih milih daripada gabut di rumah. Kalau gabut tuh bahasa yang sekarang, gabut di rumah, mendingan dia usaha atau bisnis. Bisnis itu kalau kata Coach Mira dan Coach Ricky, bisnis itu nggak ada yang bisnis kecil-kecilan. Semua bisnis itu bisnis besar. Gitu. Dari kecil bisa menjadi besar. Jangan menganggap bisnis itu kecil. Dan semua orang, semua wanita itu bisa berbisnis dengan cara apapun ya, nggak, kalau misalnya banyak nih cewek-cewek atau wanita-wanita di luar sana yang
gue nggak punya modal atau gue nggak punya gue nggak punya niat, gue nggak tahu mau kayak gimana, gue mendingan kerja dapat gaji pokok bulanan udah gitu. Kalau misalkan kerja itu kan sewaktu-waktu kamu bisa dipecat. Kalau misalkan berbisnis memang kita nggak tahu keadaan perusahaan sebenarnya kayak gimana. Tiba-tiba di PHK kita langsung ngedown, yang nggak ada kerjaan sampingan. Karena kemarin yang corona itu juga banyak banget ya. Kita belajar dari kejadian kemarin juga ya. Nah kalau kita punya suatu perusahaan sendiri atau bisnis sendiri, kita bisa ngehandle sendiri kapan cash flow, kapan keuangan itu masuk, keluar, pendapatan, pengeluaran dan lain-lain itu bisa kita atur sendiri gitu. Tentunya tanpa merasa pendapatan lebih tinggi dari suami ya, karena kita juga bisa membantu kalau perekonomian suami. Dan satu harus tetap paham arti dari seorang istri. Walaupun pemasukan seorang istri itu lebih tinggi daripada suami, tetap aja kedudukan di keluarga itu yang lebih tinggi adalah suami kita. Peran sebagai istri yang utama. Benar banget, betul. Selanjutnya apa Haula? Oke. Selanjutnya itu supaya kita punya relasi atau jangkauan dan wawasan yang lebih luas. Kita bisa bertukar ide sama banyak orang. Kita bisa upgrade ilmu kita kan, karena perkembangan zaman itu semakin cepat ya kan, semakin pesat. Apalagi teknologi yang begitu cepatnya, apalagi sekarang apa-apa serba teknologi, serba digital, dan kita nggak boleh ketinggalan. Kita harus banyak diskusi sama orang-orang. Nah dari situ apalagi kalau kita terjun dalam dunia bisnis juga ya, banyak banget manfaatnya. Dan kita tetap harus bisa memilih pergaulan yang baik-baik. Betul juga. Banget. Dan kalau punya bisnis itu jangan lupa untuk membantu sesama umat manusia, karena take and give, kita memberi, kita juga menerima gitu. Jangan kita maunya menerima aja tapi kita nggak mau memberi. Kita bisa terus berkontribusi untuk membantu orang lain lebih banyak gitu kan, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Selanjutnya apalagi Haula? Selanjutnya kita bisa lebih menghargai kerja keras. Kan banyak nih kayak wanita tuh kebutuhannya lebih banyak kan daripada laki-laki. Skincare, belum lagi skincare, terus kalau ada yang suka make up, terus baju kan pasti kalau popok anak, pampers. Iya, apalagi kalau udah ibu-ibu ya kan. Kalau belum ibu-ibu kan kayak kebanyakan sekarang yang didahulukan adalah penampilan ya kan, kayak fashion, kayak kadang ada orang yang mikirnya bajunya ini terus gitu, belanja kan, Shopee ya kan, online. Itu tuh kadang buat bikin stress release juga kan, belanja gitu kan. Nah itu kita gimana caranya kita bisa belanja tapi pakai uang sendiri gitu. Nah terus kita bisa juga lebih menghargai. Jadi kita bisa melatih untuk mengelola kan, karena udah tahu nih untuk mencari uang tuh susah banget gitu. Maksudnya ya nggak semudah itu, kayak butuh perjuangannya. Apalagi kalau membangun bisnis itu pasti perjuangannya itu lebih ekstra ya kan. Ada banyak gagalnya, jatuh bangun, itu gimana kita mempertahankan bisnisnya itu pasti tidak semudah yang dilihat orang-orang gitu kan. Nah itu kan kita jadi bisa lebih melihat, menghargai, oh nyari uang tuh susah ya, jadi kita harus bisa mengelola nih yang mana biaya untuk kita bisa biaya darurat, atau biaya yang benar-benar butuh, yang prioritas gitu kan. Dan nanti sisanya bisa diinvestasikan atau dibuat yang lain, untuk atau masa depan, disedekahkan juga ya kan. Betul investasi banget. Akhirat itu sedekah kan? Dunia dan akhirat sih bisa juga. Biar seimbang ya Hau, karena banyak banget tuh yang berbisnis dari nol nih. Kalau berbisnis dari nol, mereka itu paham artinya susah-susah baru seneng kemudian, dan mereka bukan hanya menghargai uang aja, jadi mereka juga menghargai waktu dan menghargai orang lain juga. Hau, betul, keren. Selanjutnya kita bisa punya biaya self care sendiri. Oh, yang tadi diomongin di nomor 3 ya. Kita kan pasti kebutuhannya tuh lebih banyak. Betul, namanya wanita ya, wanita. Sebenarnya untuk menjaga diri juga kan, kayak self care-nya, body care itu banyak
kayak kebutuhan wanita apalagi sekarang banyak skincare ya kan. Oh itu ya, air embun surga ya yang dijual di marketplace yang harganya 99 juta. Ada ya? Ada 100 Ya Allah. 100 juta diambilnya sama orang dalam surga katanya. Astagfirullahaladzim. Ada tuh di sekarang lagi hits Ada banget. aja ya orang. Bener-bener ada, ya ampun Allah. Maksudnya kan buat perawatan diri itu kan juga kita harus menjaga ciptaan Allah juga. Betul kan, banget. tanpa mengubahnya ya kan. Iya, nggak boleh Penting mengubah. menjaganya gitu kan. Itu kan butuh biaya juga untuk kita lebih aware sama diri kita sendiri ya. Bener. Itu body care kan. Nah kalau pakai uang sendiri tuh lebih kayak nyaman gitu kan, rasanya beda, kayak reward buat diri sendiri loh, kayak ini hasil kerja keras gua, terus gua pakai buat ngerawat tubuh gua sendiri gitu. Malah ada temen gue nih dia itu punya usaha atau bisnis. Kalau misalkan dia hari itu dapat berapa, dia nyisain atau sisihin berapa persennya untuk sesuatu yang dia suka. Jadi emang ada harus ada untuk self rewardnya buat diri kita sendirinya juga. Betul. Biar semuanya seimbang. Gitu. Karena kalau nggak ada self reward kayak kita jadi semangatnya berkurang kan. Betul. Kalau ada ini jadi kita semangatnya nambah. Terus kayak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tercapai, kita bisa kasih punishment buat diri Benar kita sendiri. banget. Jadi kayak lebih seru aja hidup ya kan. Selalu ada punishment dan reward ya Hao. Lalu yang terakhir apa Hao? Bisa punya time dan financial freedom lebih cepat. Jadi misal contohnya kita punya kita bisa punya waktu lebih banyak tanpa kita harus buang-buang waktu kita untuk bekerja sama orang. Betul banget. Maksudnya tuh kayak kita bisa membangun karir sambil berbisnis, itu di awal prosesnya. Maksudnya di awal proses kita bisa membangun karir, melatih karir kita bersama orang, terus kita bisa sambil berbisnis. Bisnis itu kita bangun dari awal untuk nanti kita ke depannya. Jadi nanti kita udah nggak kerja sama orang tapi kita masih punya bisnis nih. Nah dari bisnis ini kita bisa punya banyak waktu. Apalagi kalau misalnya nantinya kita bakal berumah tangga. Misalnya kalau gue sebagai yang belum nikah kan, pasti nantinya bisa punya rumah tangga, punya anak, punya suami gitu kan. Dan orang-orang tersayang, kita bisa punya banyak waktu lebih banyak. Betul. Kan kalau misalnya kita terus-terusan kerja sama orang lain, waktu kita habis buat orang lain ya kan. Terus kita kalau misalnya punya bisnis sendiri, kita yang ngatur segala-galanya sendiri. Waktunya kita kerja, kita yang ngatur. Liburan, kapan kita mau liburan, kita yang ngatur. Kadang kalau kita terus-terusan kerja sama orang, terus kita kayak nggak punya kesempatan buat olahraga misalnya, untuk liburan, untuk bahagiain sendiri, kayak semuanya itu dikasih ke orang. Ilmu yang kita punya itu kasih ke orang. Itu nggak apa-apa untuk di awal karir kita, tapi nanti itu untuk bekal, untuk bekal di kita tua nanti. Banyak gitu belajar dari orang lain, benar banget tuh. Jadi kita sharing ilmu juga, terus kita juga nggak terlalu berpatok pada waktu. Kalau di kerjaan kan, kalau kita kerja sama orang, kita mau liburan aja, teman-teman kita udah pada liburan nih, Jumat, Sabtu, Minggu misalkan kan, karena mereka mungkin di situ bisa dapat cuti atau liburan karena kerja sama orang lain. Dan beda dengan pebisnis, kita yang nge-handle perusahaan kita sendiri Hao. Jadi kita mau liburan kapanpun, anytime itu bisa banget ya kan Hao. Jadi nggak usah terlalu berpatok pada gimana gue izin dan lain-lain. Karena kan ada tahapannya kalau dalam berbisnis. Awal-awal tuh kalau kita istiqomah ya kan, kita kalau aku ngelihat dari orang-orang yang sukses sekarang, dia awal-awal merintis bisnis itu benar-benar perjuangannya untuk ngerekrut orang, ngajak orang berbisnis. Nanti pas udah tua, dia menyiapkan masa tuanya itu, dia udah tinggal di rumah aja, tapi uang yang datang ke mereka. Dan udah banyak kan banyak banget pekerjaannya gitu kan, orang-orang yang bisnis sama dia gitu, teman-teman.
Jadi kita Intinya, berbisnis itu untuk menyiapkan finansial kita di masa depan. betul banget. Dan jangan, untuk wanita jangan pernah takut untuk memulai bisnis, karena bisnis itu nggak ada yang kecil. Semua bisnis itu akan menjadi besar nantinya kalau kita terus istiqomah. Kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, boleh nggak sih wanita itu berbisnis? Kan ada juga yang melihat dari Al-Quran kan wanita itu kan harus di rumah aja, tapi kan dalam hadis juga ada kalau wanita itu bisa boleh juga keluar rumah tapi dengan batasan-batasan, Betul. dengan aturan-aturan yang ada. Betul. Gitu. Betul Keluar banget. rumah kalau kita ada manfaatnya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan orang lain, itu juga bagus banget, malahan nilai plusnya juga nambah gitu. Pahala juga untuk Pahala kita. juga ya kan. Jadi Kayak jangan disia-siain. istrinya Rasulullah Khadijah itu kan dia lebih kaya daripada Rasulullah, tapi tetap dia melaksanakan kewajibannya sebagai istri gitu. Jangan pernah Hartanya tuh lebih banyak. Jangan pernah hilangin atau lupain kewajiban kalian sebagai istri, walaupun keuangan kalian atau pendapatan kalian lebih tinggi dari suami kalian. Jangan pernah. Itu pesan dari yang udah beristri ya, guys. Bersuami kali, bukan beristri. Oh iya, bersuami. Iya, salah kan lo. Mohon maaf lahir Oke. batin. Oke, kita udah nge-share juga kenapa alasan wanita perlu dalam berbisnis. Terus kita juga kasih contoh-contoh di Indonesia, siapa aja pebisnis wanita di Indonesia. Buat somet-somet di luar sana, jangan lupa like, comment, subscribe, and share.